Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathar Safwan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2563014. Di sini saya membuat tugas video mata kuliah Asas-asas Manajemen yang diberikan tugas oleh dosen pengampu Ibu Nisa Latasya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Asas-asas Manajemen. Di sini saya mengambil tugas dengan judul Bisnis Kain Majun. Teman-teman pasti ada yang belum tahu nih tentang kain majun. Mungkin saya bisa menjelaskan secara simpelnya aja. Simpelnya, kain majun itu lap yang dibuat dari limbah kain, sisa-sisa produk pabrik garmen, kain perca dari konveksi, atau baju bekas yang udah nggak layak pakai lagi. Nah, kain-kain itu diolah lagi jadi lap yang biasa dipakai buat kebutuhan industri atau kebutuhan rumah tangga. Jadi intinya ini tuh bisnis daur ulang. Barang yang tadinya dianggap sampah diolah, dikasih nilai tambah, terus dijual lagi. Prosesnya sih sebenarnya sih tidak ribet kok. Cuman emang butuh telaten. Oke, kita akan masuk ke langkah-langkah bagaimana kain majun ini yang tadinya sampah dibuang menjadi bisa diolah jadi daur ulang, jadi nilai jual lagi nih. Nah, kita masuk ke langkah-langkah yang pertama nih, mencari bahan baku. Nah, biasanya tuh kita mencari bahan baku ke pabrik garmen dari sisa-sisa garmen itu atau lapak rongsok atau juga bisa pengepul baju bekas. Nah, di situ kita bisa mencari bahan bakunya terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada disortir. Kainnya dipisah-pisahin berdasarkan jenis bahannya, katun, kaos, atau handuk, sama warnanya juga. Ini penting, soalnya tiap jenis kain beda daya serapnya, beda juga harganya. Tapi di sini kita hanya memakai satu bahan saja dan ada dua jenis kain majun. Yang pertama, kain majun warna dan yang kedua kain majun putih. Harganya juga beda. Kain majun putih harganya lebih sedikit cenderung mahal. Kain majun warna harganya lebih sedikit murah dari kain majun putih, teman-teman. Oke, kita masuk tahap ketiga nih, teman-teman. Tahap pemotongan kain harus disesuaikan dengan ukurannya sama standar yang biasa dipakai industri atau kebutuhan rumah tangga. Jadi rata semua biar gampang dipakainya. Nah, yang keempat itu tahap penyusunan dan penjahitan, teman-teman. Setelah disusun kainnya dengan rapi, habis itu bisa langsung dijahit. Setelah dijahit itu sudah jadi, teman-teman. Oke, kita masuk tahap kelima nih, teman-teman, di mana kain majun itu bisa di packing untuk dijual perbelikan ke pabrik atau kebutuhan rumah tangga. Nah, sebelum lanjut, kenapa bisnis ini menarik untuk dibahas? Kita akan masuk ke struktur bisnis kain majun terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang struktur bisnis kain majun ini. Yang pertama itu ada owner atau pemilik bisnis yang bernama Jaki Avandi Kurniawan. Yang kedua itu ada manajer personalia yang bernama Patriotika Jara Irawan yang mengurus administrasi, perekrutan, penggajian, dan pengelolaan data karyawan. Yang ketiga itu ada manajer keuangan, itu saya sendiri, Muhammad Fathar Safwan, yang mencatat uang masuk dan uang keluar suatu bisnis dan mencatat untung ruginya bisnis. Selanjutnya ada manajer pemasaran yang bernama Adilah Akbar Nugroho memasarkan produk kain majun ke orang sekitar atau ke industri. Yang terakhir ada staf atau karyawan yang bernama Ari, Pak Asep, Pak Sarmani, Dimas, dan Bang Imam. Itu semua struktur bisnis kain majun. Nah, ini tahap kenapa bisnis ini menarik untuk dibahas atau dicoba. Pertama, modalnya kecil, bisa mulai dari rumah saja. Alatnya juga sederhana, kayak mesin jahit dan mesin pemotong kain. Kedua, bahan bakunya murah, soalnya asalnya dari limbah yang nilainya rendah, tapi setelah diolah harganya naik lumayan. Yang ketiga, permintaannya stabil terus karena kain lap ini dibutuhi rutin sama bengkel, pabrik, percetakan, sampai golongan kapal. Nggak kayak bisnis musiman yang naik turun. Yang keempat, bisnis ini juga bagus untuk lingkungan, untuk ngebantu ngurangin limbah kain yang biasanya cuma numpuk di tempat sampah. Tapi, yang namanya juga bisnis pasti ada pasang surutnya. Tantangannya ya seperti
seperti mesin yang terbatas, orang karyawan yang tidak masuk, itu lumayan agak menjadi tantangan suatu bisnis. Selain itu, pelaku usaha kecil juga harus bersaing sama pengepul yang besar, yang jaringannya udah luas dan harganya lebih murah. Yang terakhir, harga bahan bakunya itu bisa juga naik turun, gantung ada enggaknya limbah kain di pasaran. Jadi ada bakal pertanyaan begini, terus siapa aja sih yang bakal beli kain majun? Oke, kita bakal melihat dari yang di sekitar aja, seperti bengkel motor, bengkel mobil, pabrik, percetakan, sampai golongan kapal dan jasa cleaning service pun memakai kain majun. Bahkan beberapa pelaku usaha kain majun di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah, itu udah sampai ekspor ke luar negeri. Jadi bisa dibilang bisnis kain majun ini contoh nyata bagaimana barang yang tadi dianggap sampah bisa menjadi peluang usaha yang untung, sekaligus ramah lingkungan, modalnya kecil, prosesnya sederhana. Tapi kalau ditekunin bisa jadi sumber penghasilan yang lumayan. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang bisnis kain majun. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.